ilahi munshil khalqi min adami summa salatu alal mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tazakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara bimuklatim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barkufi zalma'i min idami maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi fama li'ainaika in qulta aghfu fahamata wa ma liqalbika in qulta astafiq yahimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal bibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu at-tasi'atu wal ishruna, utawi kaidah kang kaping 29. Iku al-mukabbaru la yukabbar, utawi perkara kang wis den gedhekaken iku la yukabbaru ora kena den gedhekaken apa al. Kadzaka mimma qa'adu wa kadzaka mimma qa'adul mukabbaru ala khilafin ja'ala yukabbaru wa min huna taslisu ghairu nadbi fi ghasalati rijsina wil kalbi. Qultul ladzi jara alaihi Ibnu Hajar sunniyatu taslisi wa wal mu'tabar. Kadzaka iku kaya kaidah al-masghulu la yusghal, mema kang tetep saking kaidah qa'adu kang gawe kaidah sapa ulama. Al-mukabbaru la yukabbar, utawi perkara kang wis den gedhekaken iku la yukabbaru ora kena digedhekaken apa mukabbar. Ala khilafin ing atase perbedaan pendapat ja'a kang teka apa khilaf. Wa min huna lan iku saking kaidah at-taslisu utawi mbasuh kaping 3 iku ghairu nadbin ora den sunataken fi ghasalati rijsi nahwi kalbi, ing dalem najis, ing dalem pira-pira basuane najis umpamane asu, ing dalem pira-pira basuane najis umpamane asu. Kultu ngucap ingsun alladzi utawi perkara jaro kang berpendapat alaihi ing ngatasé alladzi sapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar iku sunniyatut taslisi, sunate ngaping teloni, wa huwa utawi alladzi iku al-mu'tabaru kang den wilang-wilang. Al-qaidatu at-tasi'atu wal ishruna, iku al-mukabbaru la yukabbaru, wa min furu'ihi iku setengah sangking, wa min furu'iha iku setengah sangking pira-pira contone kaidah, ku setengah sangking contone kaidah la yusra'u ora den syariataken apa atas lisu ngaping teloni fi ghasalati nahwil kalbi ing dalem pira-pira basuan umpamane asu. Khilafan halih nulayani 5 maring pendapat
Waqa'a kang tumibo apa ma fisyamili ing dalam kitab Asy-Syamil Asy-Syamilis Shaghir ing dalam kitab Asy-Syamilis Shaghir karyanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Qazwini. Kitab Asy-Syamilis Shaghir karya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Qazwini. La yusra'u ora den syariataken apa diyatul amadi apa diyatul amdi diyate sengaja wasyibihilan serupane amdu walal khata'ilan diyat khata' idza ghalatat ing dalem nalikane abot apa diyat bisa babin kelawan sebab fala yazdadu mongko ora tambah apa at-taghlidu ngebotaken bisa babin kelawan sebab akhara kang liya fil asakhi ing dalem qaul asah idza ukhidat ing dalem nalikane den alap ditarik diambil apa al-jizyatu pajak bismi zakatin kelawan aran zakat wadu'ifat lan den dobelaken apa zakat iku la yudha'afu ora kena didobeli apa al-jabronu tambelan fil asakhi ing dalem qaul asah lianna krana sak temene kita iku lau dha'afna lamun dobel kita hu ing jabron lamun dobeli kita ing jabron iklakana mongko yaktine ana apa jabron iku ad'afu du'fi ngapesaken apa ad'afu du'fi luweh apes-apese kang apes wa ziyadatu utawi nambahi ala du'fi ing atase apes piye to ad'afa du'fi ing dobel ngono kok wa ziyadatu ta nambahi ala du'fi ing atase dobel iku la tajuzu ora wenang apa ziyadah al-mukabbaru la yukabbar sesuatu yang telah dibesarkan tidak boleh dibesarkan kembali. Kalau menurut rumus matematis, rumus matematik itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8, kali 2 16, 16 kali 2 32, dan seterusnya. Artinya menurut urusan rumus matematik itu, jika angka itu semakin banyak ditambah, maka akan semakin banyak hasilnya. Tapi berulang kali saya sudah ngomong, utamanya ketika saya ngaji Umul Barohin. Rumus matematika itu banyak kelirunya daripada benarnya. Tapi ya tidak boleh kita ingkari juga, karena kita juga harus ikut rumus matematis itu. 1000 tambah 5000 ya 6000. Artinya kalau semakin banyak ditambah, semakin banyak pula yang terkumpul. Tapi rumus matematis ini tidak sama dengan rumus tauhid. Atau di sini kita membahas kaidah fikih juga tidak sama dengan rumus fikih. Dalam perspektif fikih itu sesuatu yang telah mencapai bilangan tertentu tidak selalu bisa ditambah untuk mencapai bilangan yang lebih besar lagi. Bahkan hukum penambahan itu justru
tidak diperbolehkan. Di mana tidak diperbolehkan? Dalam pesan substansial di dalam kaidah ini loh. Tidak boleh menambahkan sesuatu yang sudah mencapai batasan ukuran maksimal. Dalam contohnya adalah tidak diperbolehkan mengulang 3 kali dalam membasuh semisal najis mughaladah. Najis mughaladah itu kan cara membersihkannya kan dibasuh 7 kali basuhan, salah satu di antara 7 itu memakai debu. Ini sudah maksimal, angka 7 kali ini. 7 kali ini sudah maksimal. Tidak boleh kamu double. Kamu ulang lagi membasuh 7 kali salah satu dengan debu. Sudah 2 kali. Kamu ulang sekali lagi dibasuh satu diantaranya menggunakan debu. Berarti kamu double 3 kali. Ini justru tidak boleh. Karena apa alasannya? Bilangan membasuh 7 kali itu sudah mencapai angka yang maksimal. Ini apa namanya? Al-mukabbaru la yukabbar. Contoh lain adalah misalnya masalah diat atau denda pembunuhan. Diatul amdi wa shibhil amdi wal khata'i. Diat pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau disebut diatul amdi, atau ada unsur kesengajaan tapi salah sasaran, itu disebut dalam kitab Syibhul Amdi. Diat yang dibebankan karena melakukan pembunuhan dalam kategori amdu atau Syibhul Amdu adalah 100 ekor onta. 100 ekor onta tersebut dibagi dalam 3 jenis, yakni 30 ekor berumur 3 tahun, ya. Sudah masuk umur 4 tahun, jadi umur 3 masuk 4. Kalau bahasa Arab apa? Unta 3 masuk 4 hikoh. Yang 30 ekor adalah unta jad'ah. Unta yang sudah berumur 4 tahun, masuk umur 5 tahun. Yang 40 ekor sisanya adalah unta yang sedang hamil. Unta khalifah. Unta khalifah itu apa, Pak? Unta yang hamil. Unta yang sedang hamil. 2 jenis pembunuhan amdu dan syibhul amdu ini mempunyai konsekuensi yang sama, yakni denda sebanyak 100 ekor onta. Dalam 3 kategori tadi, amdu, syibhul amdu, 100 onta dibagi 3 kategori, haikoh, jad'ah, dan khalifah. Nah, perbedaannya hanya terletak pada pembunuhan secara sengaja, di mana yang menanggung pembayarannya adalah pelaku pembunuhan. Dan onta pembayaran diat yang bermotif pembunuhan syibhul amdi, pihak yang wajib membayar adalah ahli waris, selain orang tua dan selain anak. Iki kajian sing rada aneh, tapi alasannya sudah dijelaskan. Kenapa yang wajib membayar itu bukan orang tua atau anak, tapi justru asobah, waris asobah. Waris asobah itu siapa ya? Tergantung siapa yang tertinggal di situ. Misalnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada paman, ada pakde, maka asobahnya berarti anak. Tapi anak tidak termasuk di sini. Selain orang tua dan selain anak ya yang bayar, di samping itu pembayarannya juga dapat diangsur selama kurang lebih 3 tahun. Jadi tiap tahunnya berapa? Kalau 30, terakhir 40.
Kalau kamu sudah tahu begini, contoh begini ini, dapat kamu bandingkan dua kewajiban membayar diat dalam dua jenis pembunuhan. Dengan pembayaran diat apa? Diat khata yang lebih ringan. Jadi membunuh sengaja tapi itu salah sasaran. Khata salah sasaran. Diat pembunuhan secara tidak sengaja ini adalah 5 jenis onta. Jadi 100 dibagi 5. Yang 20 ekor onta berumur 1 tahun masuk 2. Umur 1 tahun masuk 2. Bintu makhot. Yang 20 ekor adalah betina berumur 2 tahun, sudah masuk umur 3 tahun, bintu labun. Yang 20 onta jantan berumur 2 tahun masuk 3 tahun, onta janah. Yang 20-nya lagi ditanggung oleh si pembunuh onta hikoh, yang 20-nya onta hikoh. Yang itu semua ditanggung pembayarannya oleh pembunuh. Tidak ditanggung oleh pembunuh melainkan oleh pihak keluarga. Sama seperti pembunuhan syibhul amdi. Diat dalam kasus pembunuhan amdu dan syibhul amdu adalah termasuk kategori diat yang diberatkan. Apa istilahnya? Al-Mukabbar. Kalau dalam kitab Al-Fawaidul Janiyah itu dinamakan al-mughalladah, diat al-mughalladah, diat yang diberatkan, yakni jika dibandingkan dengan diat khata. Karena itu diat mughalladah ini tidak dapat diperberat lagi dengan penambahan jumlah tertentu. Jadi 100 ngomong kurang Pak 100, enggak bisa. Itu sudah berat. Sudah hukuman berat, tidak boleh kamu naikkan lagi menjadi lebih berat. Iki hanya apa? Wa hadhil qaidatu utawi iki kaidah iku tajri lumaku apa hadhihi fil arabiyati ing dalem bahasa Arab wa min furu'iha iku setengah saking kaidah al jam'u utawi isim jamak iku la yajuzu ora wenang apa jam'uhu jama'aken jamak bisyarti alla yakuna kelawan syarat yen to ora ana apa jamak iku ala sighati muntahal jumu'i ing atase sigat muntahal jumu' wa nadhiru hadhil qaidati utawi padanane iki kaidah fa fil arabiyati ing dalem bahasa Arab aidon halih malih iku qaidatun kaidah rupane al-musaghharu la yusaghhar utawi isim kang den tasghir iku la yusaghharu ora kena ditasghiraken wa qaidatun rupane al-mu'arrafu utawi isim ma'rifat iku la yu'arrafu ora kena dimakrifataken apa mau mu'arraf ini Imam As-Suyuti yang nulis kitab Asbah wa Nadhair yang diringkas menjadi Nadham Faraidul Bahiyah yang kemudian ditaklikot oleh Mbah Yai dengan nama Inayah ini adalah seorang ahli nahwu, ilmu fikih, usul fikih, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, balaghah, mantek. Apa nih? Ahli apa nih? Sejarah, ahli semacam-macam. Berhasil mengkomparasikan kaidah al-mukabbaru la yukabbar ini dengan kaidah nahwu fil arabiyah wa min furu'iha iki mau.
yang memiliki esensi yang sama dengan kaidah al-mukabbaru la yukabbar, tapi untuk objek hukum yang berbeda. yakni kaidah yang menyatakan bahwa bentuk jamak itu adalah bentuk yang tertinggi. Apa? Bentuk jamak yang tertinggi disebut dalam nahwu dengan sighat muntahal jumu'. Sighat itu ya sighat, muntaha iku notok, jumu' iku jamak. Tidak dapat dijamakkan lagi. Kalau ada sighat muntahal jumu', tidak dibenarkan untuk dijamakkan lagi. Artinya kata benda yang sudah mengalami pembesaran, penjamaan sampai taraf tertinggi tidak dapat mengalami pembesaran lagi yang lebih besar. Nah, dengan mengkomparasikan ini, Imam As-Suyuti itu seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ilmu nahwu, ilmu fikih adalah merupakan disiplin ilmu yang memiliki kaitan sangat erat sekali. Erat satu sama lain. Untuk menguasai fikih perlu perangkat ilmu bantu, ilmu shorof, ilmu nahwu, wah macam-macam. Nah, sehingga Imam As-Suyuti dalam kitab Asbah wa Nadhair itu berhasil menyimpulkan beberapa kaidah nahwu, merumuskan beberapa kaidah nahwu dan kaidah fikih. Di antaranya apa? Contohnya ki mau al-mu'arrafu la yu'arraf, al-musaghgharu la yusaghghar. Yang sudah kecil jangan kamu kecilkan lagi. Yang sudah makrifat jangan kamu makrifatkan kembali. Nah, contohnya apa? Lafadz rajulun. Ketika kamu makrifatkan unine apa? Ar-rajulu. Dengan menambahi al-ta'rif itu berupa alif lam al-ta'rif itu loh. Wis bolak-balik tak kandhani. Al-ta'rif iku cara bahasa nahwu, cara bahasa tajwid apa? Ana al-samsiyah, ana al ngono le kalian ndonga kok apa? Mun njaluk diseneni. Wis dielingno bolak-balik. Subhanakallahumma. Kok subhanaka Allahumma ku apa? Terus awakmu ngono ki nguruki cah cilik-cilik, sak pondok rusak kabeh, Pak. Mesti seneni bolak-balik. Mesti ngajeni nahwu wis, edah fikih wis, tajwid wis, dielingno kok jembatek kae. Al-ma'rifat, nah wis balik. Kata ar-rajul tidak dapat dimakrifatkan lagi dengan menggunakan perangkat apapun. Nah, karena sudah makrifat. Nah, misalnya kamu idhofahkan, ikut malah menjadikan makrifat sebagai nakiroh dalam teori nahwu. Begitu juga kalau kamu menjamakkan yang jamak, maka akan menjadi apa? Menjadi tidak jamak. Wah, dan banyak lagi yang lain dalam kajian ilmu nahwu. Al-musaghgharu la yusghar. Kalimat tasghir lho. Kata-kata piye tasghir iku, Pak? Lafadz ar-rajulu jika kamu tasghir maka akan mengalami proses apa? Menjadi rujailun. Rujailun ku apa maknane? Laki-laki kecil. Jadi misalnya nek arek lanang cuwilik ono julukan apa? Rujailun. Lafadz yang sudah ditasghir menjadi rujailun itu tidak dapat kamu tasghir kembali dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena sebelumnya sudah kamu apa? Tasghir. Studi komparasi ala Imam Jalaluddin As-Suyuti ini semakin meneguhkan, menguatkan bahwa keahlian seseorang dalam bidang tertentu akan membuatnya mampu menguasai bidang keilmuan lain. Maka saya itu menyarankan, meskipun saya sendiri belum berhasil,
kalau mondok awal-awal sampean santri anyar, sekolah ngaji itu dijadwal. Maksudnya dijadwal itu mutolaahnya. Pelajaran sekolah itu misalnya ada 22. Cari 5 pelajaran yang kamu harus kuasai dalam 1 tahun. 22 itu kalau kamu sinau ben bengi, mumet jeplok Pak, gosong bathukmu. Carane piye? Ambil 5. Misalnya kalau dulu yang saya sinau setiap malam itu nahwu, shorob, tasrifan itu, kemudian baca Quran, kemudian tajwid, dan kemudian yang satu adalah sejarah Islam. 5 ini 1 tahun saya baca, pelajaran yang lain saya baca kalau mau ujian. Baru saya kelas 2 mu'allimin itu sinau fikih dan sinau hadis Bulughul Maram. Tambah nahwu tetap, shorob masih tetap, diganti yang tadi sejarah Islam dan apa tadi? Diganti dengan fikih dan Bulughul Maram. Itu 1 tahun. Kelas 3 ganti lagi acaranya. Tambahi usul fikih. Jadi ini terpetak-petak dengan baik. Kalau kamu 22 pelajaran ngeluh akhirnya malas belajar. Nah, itu yang terjadi dan akhirnya ya delongap tambah apa? Wis sinau Mas, wis sinau Mas, males. Wis sinau Mas, gurung ujian kok Pak. Itu kamu ndak akan dapat apa-apa. Jadi ini apa? Untuk menguasai satu ilmu ke ilmu yang lain. Satu dulu harus ngerti kamu. Jadi kalau pengen ngerti sampai ilmu tafsir, ku mulai tajwidnya dulu. Kepengen ngerti kandungan kitab-kitab, iku nahwunya dulu. Nah, itu harus dikuasai. Sehingga bertahap. Nah, lek sampean cerdas gak apa-apa, maca langsung hafal gak apa-apa. 22 pelajaran mbok waca kabeh gak apa-apa. Tapi lek gak patek cerdas kaya aku iki, macane setahun sinau kontinu hanya 5 pelajaran. Itu terlalu banyak itu 5 itu. Syukur-syukur kamu kalau sinau fikih ngapalno matane takrib dan lain sebagainya. Dulu saya pernah mencoba ngapalno matane takrib, tapi gak apal-apal ancen rapatek cerdas ya. Nah, ini Imam Suyuti ku lho wong cerdas. Iku bertahap mempelajari satu fan ke fan yang lain. Imam Syafi'i itu kurang cerdas piye? 7 tahun sudah hafal. Beliau khatam Quran di Mekah kemudian pindah ke Madinah hanya sinau fikih ke Imam Maliki. Begitu ke Imam Maliki sudah disuruh minggat, wes kawamu boyongo, saya harus kemana Yai? Kono mondok di sana. Itu hanya belajar usul fikih. Usul fikih belum ada, belum lahir waktu itu. Tapi mempelajari ilmu usul fikih itu dari yang tidak tersusun beliau menjadi tersusun. Awake dhewe rapatek cerdas kok gua ya 22 pelajaran, Pak. Ngono ku sinaune mung arep ujian tok. Lha terus oleh teko endi? Ya wallahu alam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na wahdinal husna hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardidhu ilayya
inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.